percobaan soal cinta. Ha. Wah. Wih. Halo semuanya, aku Pioni. Halo semuanya, aku Mute. Kamu Teh pertama kali dibucin. Pertama kali dibucin, aku akhirnya kebucin. Iya, gimana perasaannya? Perasaannya aku akan siap sih untuk menceritakan soal kebucin-bucinan Oh, atau udah siap cinta ya? ini. Wah, sepertinya kamu Teh banyak pengalaman ya. Gimana? Oke, jadi kamu Teh di bucin ini tuh ada beberapa segmen. Yang pertama ada Fakcin, fakta cinta. Terus ada juga Micin, meme cinta. Terus juga ada Racun, ramalan cinta. Terus ada juga Dear Bucin, buat yang mau curhat-curhat. Terus juga ada Q&A. Seru banget ya. Dan buat teman-teman kalian yang mau curhat tentang oshike, tentang kuliah, tentang cinta, apapun, kalau misalkan mau curhat dan mau dibacain sama kita, bisa langsung di email bucin.goplay@paragonpictures.id. Ditunggu. Oke. Oh ya teman-teman, juga kalian bisa traktir kita. Betul kayak banget. cilok, martabak spesial, nasi goreng komplit. Oke, kita tunggu traktirannya. Iya, terus juga ada Lucky Cat. Iya. Jadi kamu Teh sebenarnya hari ini tuh temanya lumayan menarik ya, dan kayaknya relatable gitu sama orang-orang yang di rumah juga. Apa sih? Jadi tema hari ini adalah galau. Galau. Walaupun kita bahas galau, kita nggak boleh ikutan galau Iya, ya di sini. kita menghibur ya, menghibur Iya, para-para yang betul. lagi galau. Kalau misalnya kamu Teh biasa galau gara-gara apa sih? Kalau aku galau biasanya karena uang jajan aku menipis. Bener banget, iya. Terus uang jajannya, apalagi aku masih sekolah online kan, jadi kayak iya, uang iya. jajannya tuh makin menipis gitu loh karena nggak sekolah gitu. Oh, jadi kalau misalnya sekolah tuh lebih banyak daripada kalau misalnya online betul gitu banget, ya. betul banget. Kalau misalnya aku galau gara-gara apa ya? Hal sederhana sih, misalnya kayak bingung mau makan apa ya, ntar malam makan bener, apa bener, ya, bener, terus bener kayak banget. milih di online gitu kan, mau Iya. delivery terus kayak 1 jam mikirnya, galau banget. Jadi apa, lama-lama jadi gak jadi. Iya, jadinya bikin mie instan. Iya, betul banget. Kalau kalian yang di rumah biasa galau gara-gara apa sih? Coba dong cerita-cerita. Apa nih? Kerjaan katanya. Galau kerjaan. Tugas semester 3. Wah, iya sih kuliah ya. Galau nggak bisa Gak tidur. ditilang sama Oshi, galau ya ampun. Galaunya susah juga ya. Tugas numpuk. Galau kalah main game katanya. Banyak ya penyebab-penyebab galau ya ini. Galau gabut. Nonton film sedih. Iya sih, nonton film sedih Pak, juga. aku juga kemarin nonton film bukan film sedih, drama gitu, sedih banget endingnya kayak galau. Nangis. Kangen Oshi. Wih. Galau Mute makin dewasa. Ya ampun. aku tidak boleh dewasa, Kak. Aku tidak boleh dewasa. Kecil terus gitu ya. Banyak ya. Oke. Galau juga mau fit call sama siapa. Oh my god. Aduh, ini sih pasti Oshinya banyak sih pas Iya saya nih, kayak pasti gini. Oshinya banyak. Oke, biar lebih seru lagi gimana kalau kita langsung masuk aja ke segmen yang pertama, yaitu adalah Fakcin, fakta cinta. Fakta cinta. Seru banget. Jadi di sini udah ada 4 fakta yang bakal kita sampaikan ke kalian tentang galau gitu. Ternyata galau tuh ada fakta-faktanya juga gitu loh, bukan sedih-sedih doang ya ternyata. Oke, jadi fakta yang pertama apa kamu Teh? Fakta yang pertama, arti galau yang sesungguhnya. Wah, ini dia. Menurut KBBI, secara bahasa, galau itu adalah kata sifat yang bisa diartikan sebagai sibuk beramai-ramai, ramai sekali, kacau tidak karuan dalam hal pikirannya, dan sifat keadaan hal yang galau. Tapi berapa tahun belakangan, galau mengalami penyederhana. Aku suka belibet kata gitu Kak. Galau mengalami penyederhanaan. Galau menjadi penggambaran dari orang-orang yang sedang stres, bingung, dan kesepian. Itu yang menurut KBBI ya. Ya. Menarik. Kalau vaksin yang kedua, kafian. Oke, vaksin yang kedua, hujan adalah sumber kegalauan kita. Benar kan nih guys? Betul banget. Kalau hujan tuh rasanya
rasanya ada yang mau netes juga di sini gitu ya. Oke, pernah nggak sih kalian merasa ketika hujan kok jadi ngerasa galau? Pernah. Sedih, gundah gulana, weh. Nah, menurut sejumlah psikolog, hal ini disebut seasonal affective disorder, di mana mood kita akan berubah ketika terjadi perubahan musim. Kita ngaruh juga ya. Jadi suasana hati kita itu dipengaruhi oleh zat bernama serotin. Nah, serotin ini dihasilkan dari paparan sinar matahari ke tubuh kita. Ketika hujan, kita kekurangan sinar matahari kan? Nah, akibatnya kita kekurangan zat serotin dan akhirnya mood kita pun menjadi turun dan sedih deh gitu. Ternyata ngaruh juga ya lingkungan sekitar kita terhadap mood gitu ya. Galau ya, jadi kalau hujan tuh galau gitu. Vaksin ketiga. Oke, vaksin ketiga, manfaat mendengar lagu galau. Dua peneliti dari Universitas Berlin. Ini takut salah ngomong lagi ya kayak tadi ya. Jangan juga memiliki persepsi yang sama dalam peneliti dampak mendengarkan lagu galau atau sedih pada diri kita. Studi mereka berdasarkan survei terhadap 770 orang, wah banyak ya, dan dipublikasikan di Journal PLOS ONE tahun 2014. Mendengarkan lagu galau bisa membangkitkan emosi positif seperti kedamaian dan kelembutan. Jadi kayak bisa kalau misalnya lagi galau tuh langsung lebih enak gitu ya kalau dengar lagu-lagu yang lagu galau. Lagi Cat, dari siapa? Kak Albert. Cara gini tuh apa ya, kita balik dulu ya. Ajarin dulu ya. Cara gini, jadi makasih. Oh iya, tahu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Makasih. Ya. Harus pakai miau karena kita cat katanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Albert. Oke, kita lanjut ya ke vaksin yang keempat. Cara unik ngegalau dengan nabung. Wah, ini galau yang memberikan dampak positif ya buat kita. Sekali. Jadi, seorang wanita di Indonesia nih, di negara kita loh, membagikan kisah uniknya ketika menggalau. Karena mereka sering galau, wanita yang memiliki akun @YNTSR ini men-challenge dirinya sendiri untuk membayar denda 50.000 ketika menggalau. Wow, kayaknya kalau sering galau jadi dia nabung gitu. Ia mengibaratkan modal galau dan nangis itu mahal. Jadi ketika dia lagi nggak punya uang, dia menahan diri untuk tidak galau supaya nggak bayar denda. Cara ini terbukti ampuh buat kakak pemilik akun ini karena dirinya yang jadi bisa menahan diri untuk tidak mengsedih ataupun jadi tidak buang-buang uang ketika dirinya merasa gundah gulana. Kalau harus sering-sering galau dia tidak merugi jadinya, karena sering galau tabungannya pun semakin bertambah. Gimana? Ada yang mau coba juga kah? Kayaknya harus coba sih. Kalau misalnya kalian kalau misalnya galau tuh ngapain sih? Di cafe piano. Ada musik gitu. Johnny dan Mita yang paling gemes. Oke, berarti ini miau-miaunya harus lebih gemes lagi. Lebih gemes lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Makasih. Terima kasih Kak Febiano. Terima kasih. Ya, jadi kan ada nggak cara untuk menghilangkan galau versi kalian tuh gimana? Apa yang kalian lakukan guys kalau kalian galau? Tidur. Iya bener sih, kayak tidur tuh udah lupa semuanya gitu gak sih? Tapi aku kalau tidur ngehalu dulu, jadi kayak takutnya ngehalu galau gitu kayak Tapi kan biasa kalau ngehalu tuh kayak bikin seneng gitu gak sih? Iya sih, kayak bikin cerita, rangkaian cerita sendiri tuh seru banget. Gak tahu nggak pernah galau katanya, wih bahagia terus hidupnya, semangat ya. Asik banget nih. Daripada galau mendingan teateran katanya. Iya betul banget sih, itu salah satu obat paling ampuh guys. Kebetulan weekend kan banyak teater. Besok ya. Mute kalau halu denda ya itu katanya. Supaya nabung juga kamu teh. Iya deh, nanti aku coba deh nanti ketemu sahabat atau yang itu sih. Iya. Biar kayak menceritakan. Pukul dinding agak serem ya. Jangan menyakiti diri kamu. Sebuah pesan dari kamu teh. Ya tapi emang kalau misalnya kita lagi galau tuh emang harus ngakuin hal-hal yang seru gitu gak sih supaya kita ke distract.
Iya sih, ketemu temen-temen itu paling the best. Iya. Tapi kamu teh bucin minggu lalu juga nggak kalah seru. Jadi kita lihat dulu ya highlight bucin minggu lalu. Oke. Kalau masuk ke segmen yang berikutnya yaitu Racun Ramalan Cinta. Ini juga nggak kalah seru sih karena kita akan membahas zodiak. Seru banget. Hal yang bakal kita bahas hari ini adalah ekspresi unik zodiak ketika menggalau. Wah. Seru banget sih pasti. Kamu teh apa zodiaknya? Kalau aku Cancer. Zodiak aku Cancer. Kalau Tiani? Aku Aquarius. Boleh dibaca Cancer dulu kali ya? Oke, kalau Cancer nih ya, Apakah ekspresi ini benar unik gitu zodiak ketika menggalau versi Cancer. Kalau Cancer dia tipe yang lebay ketika menggalau. Lebay, oke. Mereka jadi mudah menangis dan butuh ada seseorang di sampingnya. Entah itu sahabat atau keluarganya. Saking berlarutnya galau yang dia rasakan, Cancer sampai bisa sakit loh. Oh my god. Segitunya ya? Segitunya. Aku baru tahu lah. Tapi biasanya kamu tuh kayak gitu nggak? Aku Butuh teman gitu. Kalau galau biasanya sih lebih butuh seseorang untuk aku ceritakan gitu. Kayak, Kak aku gini kayak gitu. Berarti bener ya, butuh ada seseorang di Iya, sampingnya betul, ya. Lagi Cat dari Kak Ilham Akbar. Oke. Kangen katanya. Miau-miau lagi ya. Oke, iya. Oke. Satu. Oke, 1, 2, 3. Makasih, makasih, makasih. Kalau laki Catnya diganti jadi laki hewan lain, nggak bisa ya. Coba ditanya ke kakaknya ya bagaimana. Ganti miau-miaunya ganti kayak suara kura-kura kayak gitu. Emang kura-kura ada suaranya? Ada kayak gitu. Kalau lagi lapar, kura-kura gimana? Langsung gigit sih Kak, nggak ada suaranya. Langsung gigit dia langsung gigit biasa. Aku pikir selama ini kura-kura nggak bisa ngomong tau. Bisa tahu, aku punya kura-kura soalnya. Kura-kura apa? Afrika. Contohin lagi. Coba kalau misalnya laki Catnya kura-kura kayak gimana? Contohnya. Coba ya, makasih terus suara kura-kura. Makasih. Oh. Iya, boleh. Ini lebih menarik ya kayaknya ya, kura-kura. Kan biar lebih lucu lagi. Boleh. Langsung kura-kura ya. Disimpan ya idenya kamu tuh ya Kak. Oke, kalau Viani Aquarius ya, coba aku baca ya Aquarius. Sama seperti Gemini, Aquarius akan pura-pura bahagia ketika galau. Viani jangan pura-pura bahagia. Namun
sepintar-pintarnya mereka menutupi tetap akan kelihatan. Pas di belakang orang banyak, Aquarius jadi lebih diam dari biasanya. Jadi kalau kamu punya teman Aquarius yang pas sepi dia diam aja, itu tandanya dia lagi galau. Oh my god, Pioni kamu boleh kok cerita sama aku. Pioni itu orangnya pendiam banget guys. Apa kamu tiap hari galau? Kamu jangan terlalu banyak pikiran Pioni. Jangan. Iya kok cerita ya. Dari gongnya Cetio. Semangat Cetio dan Mute. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Makasih, makasih, makasih. Ini ada mangkok mie ayam. Mangkok ayam. Kasih mie ayam, makasih. Oke, jadi zodiak mana yang mau dibacain lagi nih selanjutnya? Yes. Leo. Leo, Leo, Libra, Sagita. Kagita. Apa? Leo, coba kamu. Leo, ketika galau, si Leo akan mengeluarkan sisi gelapnya sebagai seorang Leo. Mereka akan terlihat keras, cepat marah, dan mudah tersinggung akibat stres menggalau. Hati-hatilah dengan galaunya seorang Leo. Oh my god. Oh my god, siapa nih yang Leo? Takut banget. Berarti kalau saya lagi galau tuh nggak berdeket-deket gak sih? Iya, Leo tuh ininya harimau bukan? Bukan dong. Apa sih? Bukan Singa. Miau kan. Oh ya singa ya. Iya singa kan binatang ini. Oke. Tadi ada yang bilang Libra juga, Libra. Si serba imbang ini, serba imbang. Ya memang Queen of Galau, karena apapun pasti dibikin galau sama dia. Oh my god. Entah galau milih suatu barang atau milih-milih yang lainnya. Tapi kalau perasaan sedang galau, dia berusaha untuk menutupi. Walaupun nih ya, dari ekspresi wajahnya bakal kelihatan banget kalau mereka lagi sedih. Hiks. Aduh. Wah, pura-pura kuat ya, kayak supaya keren gitu kali ya. Ya ampun. Libra. Siapa nih yang Libra nih? Hah, siapa? Kamu? Next. Aries. Ketika menggalau, Aries akan mengikuti suasana hatinya. Dia nggak akan nutup-nutupin kalau dia sedang merasa sedih. Terus dia biasanya akan ngelakuin berbagai macam di luar kebiasaannya buat mengusir kegalauannya. Bagus. Keren. Virgo. Oke, orang-orang Virgo. Kenapa? Katanya orang-orang Virgo cantik-cantik. Bener nggak sih? Ini bukan Virgo ya? Bukan, aku Kamu Aquarius. cantik tapi. Makasih ya. Kamu tuh juga. Cancer. Oke, Virgo. Kalau kamu melihat seorang Virgo nggak nyambung pas diajak ngobrol, atau pikirannya kemana-mana, atau tiba-tiba si Virgo melakukan melakukan kegiatan di luar kebiasaannya, itu tandanya sang Virgo lagi mengalami kegalauan hakiki. Wah, berarti melakukan hal yang random ya, maksudnya yang nggak biasa dilakuin gitu. Unik juga Virgo. Unik ya. Next, Taurus. Oke, Taurus. Hati-hati sama Taurus ketika menggalau. Oh my god. Kenapa nih? Mereka akan jadi pribadi yang mudah marah dan gak sabaran. Mereka menilai kalau dunia adalah musuh. Makanya biasanya mereka lebih suka mengurung diri atau sendirian ketika galau. Oh my god, Taurus, kamu jangan kesepian. Oh mungkin karena mereka jadi mudah marah, jadi kayak mendingan sendiri aja Iya. supaya nggak melukai orang lain gitu ya. Baik juga sih sebenarnya Taurus ya. Betul sekali katanya dia bilang. Taurus nih kayaknya. Pisces dong, mute sayang katanya. Ya ampun. Hah, kok gak ada? Oh ada deh. Udah panik gitu kan, katanya udah panik. Udah ada. Ini Cepio aja. Oh, Baca oke, ganti-ganti. Pisces ya. Ketika menggalau, para Pisces akan menjadi lebih peka dari biasanya. Mereka jadi ingat semua hal buruk yang pernah mereka alami. my Saking God. pekanya, mungkin jadi bisa ngerasain hal-hal mistis di sekitarnya. Wah, peka sekali ya, kayak Terlalu lagi peka galau. jadinya ini agak Iya. serem ya jatuhnya ya. Bisa lagi sedih tiba-tiba, kayaknya ada yang lewat di belakangnya. Terlalu peka nih. Terlalu peka ya. Peka ya. Indigo vibe katanya. Wede. Jadi paranormal.
Capricorn. Nah, Capricorn. Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Capricorn. Kenapa ya? Aku tuh selalu cepet. Ya maaf ya. Popcorn. Ya popcorn ini adalah zodiak mamaku. Oke, galau membuat para Capricorn. Capricorn bingung kan bacanya gimana? Menjadi benar-benar down. Mereka jadi nggak ada harapan dan jadi overthinking. Ini membuat mereka jadi banyak waspada dan akhirnya kurang tidur. Oh my god, ujung-ujungnya Capri, R-nya kurang Capricorn ya. Bisa sampai sakit kalau lagi galau. Oh my god. Oke. Duh, lucu kamu nih. Tuh ada yang komen Caper panjang kor. Ya guys, pasti kalian tahu kan aku suka ngomongnya lanjut kan. Data Capricorn. susah ya. Oke, 1, 2, 3. Makasih. Oke. Lanjut Sagi. apa yang belum nih? Sagittarius. Oke. Sagittarius nih, orang-orang Sagittarius dengerin ya. Udah lama nih nggak denger kata pelarian. Hehe. Ketika galau, Sagittarius akan mencari pelarian, entah itu pelarian yang sehat atau negatif. Nggak boleh. Wow. No. Duh, ini karena perasaan galau membuat Sagittarius menjadi mudah khawatir soal langkah ke depannya. Hati-hati buat Sagittarius, jangan sampai salah jalan ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan yang negatif-negatif. Betul. Hehe. Begini. Gemini. Nah ini gampang nih nyebutnya nih Gemini. Capricorn. Gemini. Seperti biasanya, Gemini adalah zodiak yang paling pintar Wih, smart. mengendalikan perasaannya, termasuk perasaan galau. Gemini akan berpikir keras saat galau dan memilih menjadi pendiam. Oh, pendiam. Gitu ya. Gemini. Tapi Kak Eli kan Gemini ya dia. Tapi dia nggak pernah diem gitu kan. Selalu memberontak gitu. Dia tuh kayak ada aja gitu hal yang aneh gitu. Mungkin Kenapa ya? Gemini yang agak ini ya spesial gitu Iya, ya. Kayak kayaknya- spesial Kak Eli gitu. Iya, Kak Eli bukan Gemini asli deh. Nggak ada sesuatunya gitu. Different bit. Ada lagi ya? Ada lagi yang belum apa ya guys? Belum apa ya? Apa ya? Ada yang belum disebutin nggak zodiak kalian? Scorpio. Oh ya maaf ya orang Scorpio. Kita akan bacakan sekarang ya. Oke. Siapa? Aku? Oke. Scorpio. Ketika merasa galau, suasana hati Scorpio jadi gak karuan. Dia juga jadi lebih mellow dan mulai berpikir aneh-aneh. Obatnya cuma satu, dia membalas orang yang bikin dia galau. Wow, dendam kan? Dendamnya. Atau dia bikin orang lain galau gara-gara dia. Serem banget. Takut. Scorpio. Ternyata Scorpio gitu ya. Dendaman ya. Siapa yang Scorpio? Jauhin aja, jangan dijauhin juga ya. Seru banget ya baca-baca tentang zodiak ini karena menurut aku menarik sih. Iya, aku baru tahu ternyata Cancer kayak suka apa ya? Kalau galau sampai sakit aku baru tahu. Kamu nggak pernah kayak gitu ya? Enggak, alhamdulillah sih aku masih 17 tahun nih masih kayak sehat gitu lah kayak. Bagus, pertahankan ya, pertahankan. Oke. Terus aku juga baru tahu loh, karena setiap zodiak ternyata punya ciri khas galaunya masing-masing gitu. Aku pikir kayak semua orang sama aja gitu nggak sih? Iya, aku juga mikirnya kayak gitu sih. Menarik. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang selanjutnya kali ya. Yang selanjutnya ada Micin, Mim Cinta. Ya jadi sekarang kita bakal reaction gitu loh kamu teh. Oh. Nanti di sini, di tampilan sini bakal ada memes. Dari kita bakal komentarin dan lihat-lihat bareng-bareng. Oke. Oke, kita langsung mulai aja memes yang pertama.
Nyesek itu saat nulis status galau di jejaring sosial buat cari perhatian, tapi nggak ada satupun memberi perhatian. Sedih. Siapa yang suka kayak gini gitu kan? Kayak misalnya sedih galau-galau misalnya di IG story gitu kan. Kayak buat perhatiin gue dong gitu kan. Itu kayak biasanya dari status peka WA gitu. sih. Oh, status biasanya. WA ya Ibu-ibu biasanya. suka kayak gitu soalnya. Ibu-ibu kayak anak gue gini. Pengalaman ya? Enggak sih mama aku alhamdulillah sih enggak kayak gitu ya. Cuman gitu. ada lah. Lanjut. Seseorang yang kau pikir hadir untuk menyembuhkanmu ternyata adalah seseorang yang melukaimu dalam-dalam dengan cara memelukmu erat agar belatinya menancap lebih tajam. Dalam banget. Serem. Jadi semakin pelukannya erat tuh semakin dalam ya tusukannya ya. Oh my god. Serem. Takut. Kita lanjut aja yuk, takut. Jangan pernah salahkan kopimu yang dingin, dia pernah hangat namun kau abaikan. Berarti pas dia minum kopi tuh lagi hangat-hangatnya tapi dia malah niup-niup dulu ya. Gimana ya? Maaf, gimana ya? Mungkin pas lagi hangat-hangatnya tuh dibiarin jadi dingin. Aku kira dia tiup-tiup dulu kan. Kayaknya ditiup dulu. Ini perumpamaan ya kayaknya kopi. Ya nggak apa kita belajar ya di bucin ini ya kamu teh. Aku seneng banget diundang ke bucin jadi aku bisa belajar banyak hal ya. Oke, lanjut. Aku yang cowoknya deh, kamu tuh bacain cewek. Pas galau, ngumpulin kata-kata sedih biar bisa dipost di sosial medianya. Oh itu kalau cewek ya. Kalau cowok ngumpulin nomor WhatsApp cewek lain biar kalau galau ada penggantinya. Aduh, gimana nih? Bener nggak nih kak? Bener gak nih? Kebalik guys katanya. Kebalik. Bohong itu. Pada gak setuju nih. Berarti kalau ngomong kayak gitu berarti bener dia setuju ngelakuin hal itu juga. Ya. Aku nggak begitu katanya. Untung nggak pernah. Kamu bohong. Iyain aja ya. Oke lanjut. Jika siaran di TV Anda penuh dengan acara galau, coba cek antenanya, mungkin masih mengarah ke rumah mantan. Astaga. Ngaruh ya ternyata ya. Aduh. Ini yang bikin memes ini kreatif banget ya. Kalian nemu di mana kak? Di Facebook ya. Ke rumah mantan. Meme lawas katanya WKWK. Mantan punya satelit ya ampun. Ketara adminnya orang lawas. Gamon. Aduh, masih ada kah? Masih ada? Oke, terakhir. Aku baca yang cowoknya lagi ya. Ya. Mas, namanya siapa sih? Galih, Neng. Nama Galih itu pasti ada artinya. Ada Galih, galau itu perih. Ampun, Galih kamu namanya. Siapa yang namanya Galih? Galih kamu lagi apa nak? Aduh ini lucu sih, yang ini lucu sih. Galih ya ampun. Ada Kak Galih Kak di sini. Galih temen gue. Aduh. Ganti nama. Ntar semua orang yang namanya Galih langsung ganti nama. Iya kak, nggak mau kan. Galau itu perih ya. Galih mantan gue. Ya ampun. Aduh. Salman, tapi kan cowok harusnya. Salman, Salman, Anda. Salman. Salman, namanya Galih. Gimana sih Salman? Kenapa kasih Salman kak?
Salmon laki. Oh, sama nama laki. Salmon laki ya Allah. Salmon. Aduh, si Salman nih, si Salman. Mungkin nama panjangnya cewek gitu, misalnya Angelina Salman gitu kan. Agak takut ya. Aduh, seru banget ya. Ini udah habis ya memesnya? Ya udah habis. Oke, kalau gitu kita sekarang lihat dulu kali ya highlight gemes minggu ini. Aku Mira, Flora. Wow, tadi kita udah main game. Gamenya tuh ada cepet-cepetan gemas, ada pusing gemas, dan balap gelas gemas. Aku atau Flora? Udah jelas aku dong pasti ya. Aku banget kalau Oke. Tadi gimana tuh? Aku kan udah menang nih 2 kali, terus kamu 1 kali. Gimana tuh perasaannya tuh? Menangis. Menangis. Gimana hukumannya nih? Hukumannya ya yang paling better sebenarnya cuma minum sama air. Yang lain no. Enak banget pasti rasanya. Ya, ini adalah Flora Kardashian. Tapi gak apa-apa, yang penting kita sama-sama menang. Kalau menang, aku menang. Ya, makasih yang udah nonton Gemas. Thank you guys. Wih, baik lagi di Bucin, bukan soal cinta. Ha, ha, ha. Yeay, seru banget ya. Tadi kita udah lihat zodiak dan sekarang kita mau masuk ke segmen berikutnya yaitu Dear Bucin. Iya, jadi di Ketularan. Di Dear Bucin ini kita bakal bacain curhatan-curhatan kalian yang udah dimasukin, yang udah dikirim ke email ya. Jadi di sini ada beberapa. Apakah ada curhatan kamu? Siap dibacakan surhatannya. Curhatannya, curhatan. Oke. Lucky Cat dari Kak Fediano. Ayo Lucky Catnya ganti suara ayam. Suara ayam ya. Yang kuek-kuek atau kukurui? Kuek mah bebek. Aku lupa. Emang beda ya? Bukannya ayam tuh yang kukuruk atau yang petok-petok sih? Betok-betok lah ya. Petok-petok tuh sayapnya tau. Oh jadi? Gitu. Iya. Suara sayapnya kayak petok-petok gitu kan. Suara dia dong. Kayak kepakan sayapnya gitu lah. Kalau kukuruyuk apa dong? Kukuruyuk. Ya kita kukuruyuk aja ya. Kukuruyuk ya. Berarti makasih kukuruyuk gitu ya. Oke. Oke. Oke, 1, 2, 3. Makasih kukuruyuk. Kuek. Nanti bebek kalau Ada bebek ya. Kalau ada bebek, ayo guys bebek. Udah habis ini harimau. Wow. Oke. Ayo curhat. Curhatannya ya. Yang pertama dari disamarkan nih namanya. Waduh. Wih, biar misterius gitu ya. Curhatan pertama langsung disamarkan ya namanya. Iya.
Halo, aku mau curhat sekaligus minta saran, tapi sebelumnya minta tolong nama emailnya disamarkan atau nggak usah disebut. Takut orangnya nonton jadi salah paham. Oke, sudah disensor. Jadi gini, aku punya teman, kita kenalannya di sosial media. Jadi bisa dibilang teman online. Kita sering banget chattingan. Awalnya aku seneng punya teman baru, tapi makin kesini aku merasa dia sedikit mengganggu aku. Mengganggu di sini maksudnya dia mulai chatting aku, nggak kenal waktu dan dia nggak bisa nunggu, harus langsung dibales. Kalau enggak, dia bakalan spam chat terus-terusan. Padahal dia tahu aku kerja, tapi dia terus melakukan hal yang sama kalau chatnya nggak dibales cepet. Aku juga pernah kok bilang sama dia kalau aku nggak balas chat atau balasnya lama itu aku lagi ada kerjaan atau sibuk. Tapi ya gitu, tetap aja di spam chat. Satu hal lagi yang menurut aku ganggu, harus selalu dia yang mengakhiri pembicaraan. Kalau enggak dia bakalan chat terus dengan topik-topik baru. Kalau aku nggak balas, dia spam chat sampai aku balas. Gimana ya kak caranya ngasih taunya? Jujur aku bingung dan takut salah langkah. Karena kita kan cuma ketemu online, nggak tahu orangnya kayak gimana, sifatnya kayak gimana. Jadi takut aja kalau salah langkah, dan aku juga nggak enakan orangnya. Makasih. Waduh, Ini mengganggu banget sih. ini ya, Iya ya. mengganggu banget. Iya. Kok gimana coba? Tadi apa ya? Diapain ya? Di blok aja. Ya, gak usah. Kakaknya nggak enakan, Iya langsung sih. blok aja. Enggak deh. Suara bingung juga ya, nggak enakan. Tapi kalau misalnya sama orang yang di internet gitu juga takut gak sih? Iya, apalagi belum nggak ketemu, belum ketemu. Atau mungkin orangnya suka sama kakaknya kali ya? Ih, serem. Cie-cie. Cie-cie. Atau enggak langsung dibilang langsung aja nggak sih? Kayak jangan kayak gini dong, ganggu. Cuma kayak emang harus to the point di satu kali. Kalau enggak kayak bakal gitu terus. Kalau misalnya nggak enakan terus nanti bakal tetap kayak gitu. Ya enggak sih? Tapi kata-katanya harus halus gitu. Itu cewek apa cowok ya? Disamarkan ya, jadi kurang tahu Kalau juga. cewek halus-halus, kalau cowok gini. Gak ada Iya. bercanda. Kalau menurut aku coba dibilang to the point dulu sih, kayak kalau misalnya kamu kayak gini tuh kamu agak mengganggu aku loh, enaknya gimana ya gitu. Kalau misalnya tetap kayak gitu blok aja. Oke. Nah, semoga membantu ya. Curhatan kedua. Curhatan Oke. kedua dari Wong Jogja Project. Wih, Jogja. Halo, aku Binut dari Jogja. Hai, Saya Kak sekarang lagi mencoba dekat dengan teman satu kantor. Selisih umur kita 10 tahun lebih muda. Kelihatannya upaya PDKT ku berhasil karena dia mau diajakin jalan, diajak makan siang, diajak nonton, bahkan dia juga suka nanya-nanya soal JKT48. Wih, mantap. Widih. Jadi rencananya bulan Oktober mau aku kenalin ke keluarga dan mau aku lamar. Wah, gercep ya. Gercep banget. Tapi akhir-akhir ini kenapa ya dia malah dekat dengan teman kantor lain yang lebih muda dari aku. Oh no. Dia lebih sering ngobrol sama temanku ini daripada sama aku. Baru tadi malam aku sapa dia, "How is your day?" Dia malah bilang, "Bentar, aku lagi fokus dengerin lagu." Wah, jahat banget. Jahat banget sih, iya. Karena saat itu juga ada temanku itu. Sementara ini belum sempat aku omongin sih karena belum aku tembak. Ya gimana sih? Iya ya. susah Dan juga belum ya. aku ajak keluarga lagi. keluar lagi. Keluarga lagi. Dan belum aku ajak keluar lagi. Soalnya masih belum ada jadwal kosong bareng. Tapi aku cemburu dan bingung juga. Menurut kalian apakah aku tinggalin aja? Iya. Yang jawab kakaknya ya. Ini kakaknya yang gregetan. Iya, udah guys. gregetan Ya ampun. gitu ya. Tuh, orang-orang di komentar juga kayak tinggalin yuk. Yuk mundur. Cari yang baru. Oke. PHP tuh. Tapi sebenarnya susah juga ya karena kayak belum pacaran gitu loh. Iya, Jadi kayak satu kirain sisi udah juga pasti pacaran. kakaknya bingung nggak punya hak buat cemburu juga gitu loh. Iya. Betul. Bingung. Enak aja. Cari yang lain aja. Wede. Iya. Gimana ya? Susah juga sih ya. Bulan pintu in English mundur. Mundur. Oke. Ya sih, menurut aku juga mendingan mundur aja sih karena kayak berarti tuh dia tuh nggak nganggep kamu serius. Iya. Tapi harusnya kakaknya juga bersyukur nggak sih ini terjadi sebelum kakaknya melamar dia. Betul. Kayak Apalagi kalau belum misalnya- dikenalin sama keluarga Iya, kan. kalau misalnya udah dikenalin dan udah dilamar tiba-tiba dia kayak gitu sama temennya, pasti lebih sedih gitu nggak sih? Iya.
Nanti mamanya kakak nanyain loh, kakak pacar kamu kok itu ya? Jangan mundur kak, ayo kak cari yang lain kak. Iya, mendingan cari yang lain yang lebih bisa menghargai kakaknya ya. Betul banget. Semangat. Lanjut dari Kak Monyet Baik, karena namanya Monyet Baik ya. Oke. Halo Mute dan Vioni, mau cerita nih. Jadi aku punya pacar dan kami sempat ada masalah karena sikap clingy dia. Clingy? Oh, manja gitu ya? Iya, manja. Aku pekerja lapangan, jadi bisa pulang dari pagi sampai subuh ataupun malam. Kesempatan buat main sama dia juga sangat sedikit. Tapi dia kadang nggak ngerti situasi jam kerja dan maksa untuk ketemuan karena kangen. Kalau nggak dituruti dia bakalan ngambek. Kira-kira aku harus apa ya kak? Padahal aku juga udah berusaha untuk ketemuan, ngirim GoFood dan hadiah. Terima kasih sebelumnya. Dijawab sama kakaknya lagi ya. Kakaknya yang gregetan. Ini komentarnya malah kayak ini ya, dari tadi tinggalin gitu. Kakak putus, waduh. Pasti admin. Waduh. Admin pakar katanya. Suruh sampai pertama. Yang pertama tadi apa ya? Oh, yang ngechat terus itu ya? Iya benar. Sampai. Aduh kocak. Gimana ya? Aku juga bingung nih kok kayak gini. Ini aja kak, kalau emang jodoh kakak ya udah, berarti ya. Tapi kalau bukan jodoh kakak ya udah nggak usah dipikirin. Masalahnya nih ya, kamu teh masalah kita nggak tahu jodoh kita siapa. Iya ya udah, ikuti alur waktu. Biar waktu yang menjawab ya semua ini ya. Pasrah kali katanya. Emang udah ngerti, WK enak aja. Aku duluan yang undang nih dibucin. Aduh bingung nih, kita tanya KGB aja. KGB. Apakah si Monyet Baik harus mundur? Iya mundur aja, nggak usah ini. Oke, mundur. Kata KGB mundur. Semangat ya. Coba mungkin dibicarakan lebih dengan baik-baik lagi kayaknya. Karena komunikasi adalah kunci dari sebuah hubungan. Widih. Satu lagi. Maaf ya, kita nggak bisa membantu kak. Kita tidak bisa membantu. Dari Keisha Putri. Oke. Halo kak, namaku Kay. Aku mau cerita sekaligus minta saran. Jadi aku punya Belum, sabar. belum kak. Tapi ini ada kata-kata selingkuhnya nih kalau aku lihat. Ya. Jadi aku punya kakakku ini punya pacar dan aku ini melihat hubungan dia sama pacarnya ini semakin lama semakin toksik. Cowoknya ini sering melakukan kekerasan ke kakakku, verbal maupun fisik. Sedangkan kakakku ini ceweknya udah berapa kali selingkuh, tapi cowoknya ini nggak mau mutusin kakakku. Tapi ya gitu, pasti kalau kakakku ketahuan selingkuh, mereka berantem, cowoknya main kasar. Abis itu mereka baik-baik lagi. Gitu aja terus udah hampir 2 tahun ini. BTW mereka pacaran udah 5 tahun, tapi mulai toksik tuh 2 tahun terakhir ini. Gimana ya kak caranya ngasih tahu dia, karena mama papaku tuh sampai udah pasrah setiap lihat anaknya pulang ke rumah nangis-nangis lebam-lebam karena kakakku keras kepala kalau dikasih tahu. Jujur aku nggak tega lihat kakakku, tapi aku juga kesel sama kerasnya kepala kakakku. Gimana ya kak cari ngasih taunya? Wah, ini nggak bener sih. Iya sini kalau udah main fisik itu udah kayak iya. Tapi mungkin kakaknya tuh kayak selingkuh supaya putus gak sih? Maksudnya atau emang masih suka atau gimana? Makanya nggak putus-putus. Tapi kalau misalnya udah kayak kekerasan gitu juga udah ada hukumnya nggak sih harusnya? Iya. Kayak nggak boleh gitu nggak sih? Masa Maupun lebam? kayak fisik ataupun secara verbal juga kayak nggak boleh nggak sih? Soalnya kalau misalnya kayak begitu kan berarti kayak udah nggak sayang nggak sih, bisa nyakitin orang lainnya? iya. Serem ya pacaran zaman sekarang ya. Kamu zaman kapan ya? Enggak kan. Katanya orang zaman dulu kalau pacaran tuh ke mie ayam. Emang iya? Kata mau aku sih gitu kayak, iya deh makanya mie ayam. Kalau zaman sekarang katanya tuh kayak fisik kayak gitu-gitu. Serem kan? Iya.
Terus sekarang pacarnya kayak mie ayam ya? Tetap mie ayam Enggak mie ayam juga, cuman kayak ya ada makan cantik gitu. Ya suka senangnya. Satu lagi. Oke. Jadi bawah. Kita belum memberikan ini sih sebenarnya ke kakak yang tadi. Iya nih. Kayaknya kalau misalnya yang kakak yang tadi emang kayak kakak yang ceweknya tuh kayak harus sadar sendiri gak sih? Iya. Maksudnya harus merasa kayak Gue nggak bisa gini tapi terus tuh harusnya gitu. udah sadar sih kalau udah di kalau udah dibukul gitu harusnya udah sadar. Tapi ini cinta kamu teh. Susah ya. Susah. Mainnya perasaan soalnya. Oke, kita lanjut curhatan yang terakhir ya. Iya. Ya. Mana ya? Nih. Pilih random aja kali ya. Oh iya ya, boleh pilih random. Yang mana ya? Yang mana ya? Oh, oke. Dari Kak, siapa yang mau baca? Kak Fian. Oke. Dari Kak Wilda. Halo Kak Wilda. Menurut kalian salah nggak sih kalau dekat sama seseorang dan dari awal sudah berkomitmen untuk menjalani hubungan ini, namun selama ini tidak ada kata pacaran? Nah, si cowok tuh dekat juga sama temenku. Ada. Dia kerja. Dia kerja di Jepang. Jadi hubungan selama ini cuma lewat virtual. Oh, LDR ya. Nah, sekarang dia baru pulang. Oh, udah pulang. Tapi yang ditemui pertama tuh sahabatku, alasannya karena lebih dekat ke rumahnya. Secara tidak langsung saya lihat story mereka berdua jalan bareng. Walau disensor, tapi tetap tahu itu dia karena membuat story tempat yang sama. Kalau saya merasa cemburu dengan hal itu wajar nggak? Tapi kita tidak ada status walaupun sudah berkomitmen. Tapi kalau misalnya sudah berkomitmen harusnya dua-duanya ini nggak sih? Iya. Itu Karena udah udah digantungin bareng-bareng. bukan sih? Itu mah HTS. Tapi kayaknya kalau misalnya digantungin nggak juga ya, karena mereka udah berkomitmen walaupun nggak ada status pacaran gitu loh. Tapi kan udah ngobrol awalnya, harusnya dia nggak boleh kayak gitu nggak sih? Apalagi di sensor itu buat apa maksudnya? Itu berarti nikung ya, nikung. Oh iya, tapi bisa juga ya. Iya, nikung kan. pacaran virtual. Biayanya virtual juga. Makan mie ayam virtual. Kalau saya merasa cemburu dengan hal itu wajar gak? Wajar sih sebenarnya. Wajar sih. Iya. Kenapa ya ada kayak gitu ya? Susah ya bercinta itu. Iya. Pacaran. Iya, susah ya. Yang galau ataupun gabut ikut diskusi. Oke, jadi gak apa kok wajar merasa cemburu. Ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal mencurigakan lain langsung ngomong aja gitu nggak sih? Langsung ngomong aja. Kayak, ini kenapa begini ya? Kita Kamu berkomitmen. itu lagi jalan ya, kamu nggak diajak gitu. Iya. Ya, tapi kayak awalnya tuh diajaknya kayak ngomongnya kayak seru-seru dulu itu kan kayak, oh kok kamu nggak ngajak aku sih gitu, supaya ntar dia mikir kayak, enggak, Kok dia tahu gitu ya? kok dia tahu gimana ini gitu. Siapa tahu bisa bertobat. Betul. Semangat. Semangat Kak. Oke. Lihat. Nah, kapan juga kita di Twitter udah bikin ini nggak sih? Di Instagram juga Q&A gitu kan. Ada nggak yang mau nanya buat kita gitu kan? Dan di sini udah ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih. Jadi kita bakal lihat-lihat kira-kira ada apa aja ya. Mana nih? Oke. Wah, banyak. Banyak. Pertanyaan yang pertama kita baca ya. Ini buat kamu Teh. Mute kenapa suka jahit dan kenapa mesin jahitnya dinamain Jeno? Emang iya? Iya. Jadi aku tuh suka ngejahit tuh gara-gara aku pandemi kemarin tuh aku kayak merasa celanaku tuh kegedean gitu loh. Terus aku langsung jahit gitu kayak. Terus aku ngerasa loh kok aku hebat ya bisa ngejahit celana kayak gitu kan. Terus dari situ tuh aku makin ngeliatin kayak cara ngejahit gitu-gitu kan. Terus kayak kayaknya aku suka deh sama dunia perjahitan gini gitu. Menarik, Terus menarik. kenapa mesin jahit aku dinamainnya Jeno? Gara-gara tuh nama mesin jahit aku tuh emang ada nama Jeno-Jenonya gitu. Jadi akhirnya aku kayak yaudah deh namanya Jeno aja. Terus ternyata Jeno itu juga ada nama boy group dari luar negeri gitu, namanya Jeno. Kayak berarti kan mesin jahit aku ganteng gitu. Jadi makin semangat gitu pas ngejahitnya gitu. Menarik.
Pertanyaan yang mana lagi nih kamu Teh? Solusi buat yang sering gagal move on dong. WK. Gagal move on ya? Susah ya? Gimana ya? Susah. Sebenarnya gini sih, kalau menurut aku cari yang baru. Supaya ada penggantinya Iya, gitu ya? Ya kayak gimana ya, kalau move on dari pacar ya udah cari cewek yang lain aja. Iya nggak sih? Atau nggak ngidol aja. Suka JKT ya? JKT. Kita kan senantiasa menemani kalian. Ngidol aja Gagal guys. move on. Iya. Gak apa-apa guys, di masa depan pasti menemukan yang lebih baik kok. Iya, betul, Semangat. Ada lagi nih, kalau suka sama orang tetap diem atau harus confess? Menurut kamu tuh gimana? Kalau aku orangnya agak pendiam gitu sih. Aku kan pemalu ya sebenarnya. Jadi kalau aku cara untuk kayak misalnya aku suka nih sama nih orang kayak, yaudah aku diem. Oh. Nggak berani kayak, aku suka sama kamu. Kayak gitu nggak bisa. Aku anaknya malu soalnya. Jadi aku bakal diem sih, tetap diem. Tapi kalau Kavian nih, Kayaknya sama deh. Iya, Kayak kayaknya kebanyakan malu orang gak kayak sih? gitu gak sih? Iya. Ya, kita kayak malu banget gak sih? Malu. Ya kebanyakan orang pasti kalau suka sama orang tuh bakal diem. Cuma kalau misalnya kayak diem terus gimana bisa jadinya? Iya sih. Nggak sih? Jadi mungkin kalau misalnya penasaran orang itu suka atau enggak, mendingan confess aja. Kalau enggak, kalau misalnya nih ya, kamu nggak ngomong ke orangnya, kamu nggak bakal tahu dia tuh perasaan ke kamu tuh kayak gimana, dan kamu malah buang-buang waktu gitu kalau misalnya dia nggak suka sama kamu gak sih? betul. Iya sih. Tapi malu. Malunya satu kali, kalau misalnya nanti malah kayak membuang-buang waktu 1 tahun gimana? Tapi itu kayak hampir semua orang mikirnya kayak gitu deh. Kayak aku malu. Iya Tapi sih, kalau sama sih, aku juga malu sih, aku ngomongin cuma aku malu juga. ini kayak perlu dicoba sih. Lanjut. Cara paling ampuh untuk menghilangkan rasa galau itu apa? Apa ya? Galaunya tentang apa dulu nih? Galau misalnya sekolah deh. Sekolah. Aduh, kalau sekolah sebenarnya aku juga masih galau. Aku minggu depan udah mulai masuk sekolah. Offline? Sekarang aku tuh kayak lagi galau gitu lah. Aku harus mempersiapkan diri aku untuk ketemu banyak orang gitu. Udah lama ya, 2 tahun? Iya udah lama, 2 tahun kayak nggak pernah ngeliat guru-guru aku terus atau teman-teman aku. Dan aku kan orangnya kalau di sekolah tuh diem gitu kan. Jadi aku tuh kayak, tuh gimana nih? Aku sampai sekarang deg-degan. Kayak masih apa ya? Nggak tahu nanti minggu depan kayak gimana. Semangat ya. Aku nggak mau ketemu, takut, deg-degan. Kalau menurut aku cara menghilangkan rasa galau itu beli makanan enak. Oh iya. Makanan enak. Iya. Betul. Misalnya kan pasti punya kan satu makanan favorit yang kalau misalnya nggak tahu mau makan apa tuh makannya itu, terus apa yang dicari tuh itu gitu. Beli itu aja nggak sih? Kayak pasti moodnya tuh langsung bagus gitu loh. Iya, Atau makan enggak- es krim tupanya. Iya, coklat. Kalau aku makan coklat sih. Abis itu mungkin bisa cerita pergi sama teman atau enggak tidur denger lagu yang seneng gak sih? Iya, Pasti iya, moodnya iya. langsung kayak switch. Ya, gitu. Tips dari Fioni dan kamu Teh. Aku lagi kangen nih Kak, apa yang harus aku lakukan? Bilang dong. Jangan nanya gitu langsung ngomong, kangen nih main yuk gitu. Iya, betul. Harus berani dong, harus laki gitu. Langsung bilang ya kalau kangen ya. Siapa tahu dikangenin balik juga gitu Ya, kan. kayak aku juga nih ya kayak gitu. Kalau bicara Oke. Oke. Udah kali ya? Ya udah kali ya. Kayaknya udah kejawab semua. Ya, udah banyak juga ya kita bacain. Tadi juga kita udah bahas tentang fakta cinta, terus juga udah ada memes juga, ada ramalan cinta juga, terus ada di Rebucin kita bacain curhatan orang Iya, sama aduh, Q&A sedih, juga. sedih, ya. Seru banget, jadi nggak kerasa ya. Bucin hari udah itu selesai. udah selesai. Iya. Oh my god, udah selesai. Iya, secepat itu ya, nggak kerasa karena seru Iya. banget gak sih? Betul. Bahas Iya. cinta. Cinta, takut. Ya. Terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton Bucin hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat yang mau cerita-cerita dan dibacain kayak tadi di Bucin selanjutnya bisa langsung aja deh email maksudnya. Email ke bucin.goplay@paragonpictures.id.
Jangan lupa buat nonton Bucin minggu depan karena nggak bakal kalah seru juga ya pastinya. Betul. Bakal banyak fakta-fakta dan topik menarik juga. Jadi jangan lupa nonton. Yeay, semua terima kasih banyak. Terima kasih. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona.